Salam jumpa kembali para trader for a living. Saya akan menjelaskan konsep saya mengenai trading for a living. Trading itu adalah suatu bisnis, jadi bukanlah suatu investasi. Artinya apa? Artinya trading memperhitungkan revenue, sales, pendapatan ya, against cost, laba rugi, bahkan untuk jangka waktu pendek sekalipun kita bisa memperhitungkan semua itu. Ya, makanya disebut sebagai suatu trading. Sedangkan investasi itu adalah dalam jumlah ataupun waktu yang sangat panjang biasanya secara umum. Dan itu memerlukan variabel waktu yang lama. Kalau trading, mungkin kita bisa hitung per minggu, per hari, per bulan, atau bahkan per kuartal dan lain sebagainya. Nah, karena trading adalah suatu bisnis yang serius, maka kita bisa katakan bahwa trading itu bukanlah suatu aktivitas gambling atau hanya bermain-main, menebak-menebak begitu ya. Dan kita tidak tahu outcome ataupun probabilitasnya ke depan. Sedangkan kalau kita bicara mengenai bisnis, maka bisnis itu harus mampu memberikan keuntungan berjangka panjang sustainable, meskipun itu achievement-nya adalah jangka pendek, tapi secara akumulatif jangka panjang itu akan sustain. Dan sebagai suatu bisnis, maka trading for living juga harus memiliki visi, misi, strategi, perencanaan yang baik dan jelas. Tanpa visi, misi, strategi, dan perencanaan yang baik, maka ini bukanlah suatu bisnis yang serius, tentu saja ya. Kemudian para pebisnis itu mampu mengelola peluang dan risiko dengan baik, yaitu dengan cara apa? Analisis yang baik, high probability trading strategy, setup, yang itu nanti semuanya akan pada metode dan bagaimana cara mengeksekusinya adalah pada risk management dan money management. Nah, sebagai pebisnis, maka seorang trader for living itu bisa kita katakan sebagai seorang entrepreneur, ya, karena dia adalah seorang traders. Tanpa memandang trading sebagai suatu bisnis, maka kemungkinan besar trading kita akan gagal. Nah, trading bukanlah suatu investasi. Artinya apa? Artinya investor itu bukanlah seorang pedagang. Kalau investor adalah mampu untuk menahan untuk jangka waktu yang panjang, lama, berpuasa, ya. Tetapi kalau pedagang harus mampu meng-create revenue yang ujung-ujungnya adalah laba rugi yang harus dipertahankan pada periode pendek sekalipun. Ini hanya untuk membedakan saja antara investor dan pedagang. Kemudian investor mampu menahan uang jangka waktu yang lama. Sedangkan pedagang, dia harus bisa menggunakan resources, kapital, modal sebaik mungkin sampai betul-betul dia melihat ada worth it nggak revenue-nya, worth it nggak ada income laba rugi yang diperoleh dalam jangka waktu pendek sekalipun. Kemudian pedagang harus memagari risiko, karena ini adalah risiko dari seorang pedagang. Terkadang untuk jangka waktu yang pendek, risiko itu dihadapi dan segera harus dilakukan pemagaran, yaitu dengan apa? Lakukan stop loss, cut loss yang sangat disiplin. Kemudian tidak membiarkan trading menjadi investment. Ini adalah habit yang buruk sekali. Pada saat kita sudah mengambil keputusan bahwa ini adalah untuk trading, ada jangka waktunya, kemudian kita lempar menjadi suatu investment yang tidak jelas sampai kapan. Nah, ini akan cukup berbahaya untuk mental trading kita. Jadi memilihlah dari sekarang, apakah Anda akan menjadi seorang investor atau akan menjadi pedagang. Pilihannya ada di Anda. The choice is yours. Ini adalah yang menjelaskan tentang apa sih antara gambling dengan seorang yang melakukan trading for a living. Gambling boleh dikatakan adalah apabila kita memiliki modal, kemudian kita itu betul-betul tidak mengetahui probabilitas menang maupun probabilitas kalah, ya, ataupun potensi untuk menangnya misalnya jauh lebih besar daripada potensi untuk kalahnya. Hanya sekedar menebak-nebak untung-untungan saja. Siapa tahu dapat keuntungan, siapa tahu saham itu naik, siapa tahu tidak turun, dan lain sebagainya. Maka boleh kita katakan ini probabilitasnya adalah probabilitas menangnya 50%, probabilitas kalahnya 50%. Sehingga kalau kita total kedua ini, maka selalu nol. Artinya apa? Artinya memang tidak memiliki ekspektasi positif, tapi nol, bahkan negatif. Itulah gamblingnya. Apabila itu kita melakukan seperti ini, maka kita tidak bisa bicara sustainability. Kita tidak bicara ini sebagai suatu bisnis, tapi hanya mungkin suatu saat sekali saja kita kena, maka habislah modal yang kita peroleh. Nah, itulah yang kita katakan sebagai suatu gambling ya. Jadi spekulasi
meskipun menerapkan money management dan risk management, tetapi tidak memiliki knowledge dan understanding yang cukup untuk bisa menangkap peluang yang lebih ke positive expectancy. Nah, bagaimana kalau trading for living? Trading for living harus kita katakan bahwa dia high probable and sustainable trading. Jadi kalau kita memiliki modal, maka kita memiliki knowledge yang sangat baik, pemahaman yang baik, mengolah probabilitas kesuksesannya, mengukurnya, melakukan testing, dan melihat kewajaran dari semua itu, maka kita bisa katakan kita bisa mencari suatu bentuk bisnis dari saham ataupun forex commodity ataupun di financial instrument yang memiliki probabilitas menang di atas 50%. Dan kita bisa mencari juga probabilitas kalahnya bisa di bawah 50%. Sehingga probabilitas total kalau kita gabungkan itu adalah positif. Itulah yang kita upayakan dari suatu bisnis. Sehingga kita akan memperoleh yang namanya adalah ekspektasi hasil yang positif. Kita belajar dari pedagang durian, dia juga memiliki positive expectancies. Artinya dia bahan bakunya harganya katakanlah 10.000, dia bisa melihat bisa dijual di harga 20.000, dan dia perhitungkan kos-kos yang lainnya, risiko-risiko yang lainnya, dan keseluruhannya secara sustain, maka dia akan memperoleh positive expectancy. Itulah yang kita maksud dengan trading for a living yang bisa kita terapkan juga di instrumen keuangan termasuk saham, forex, commodities. Terima kasih sudah mengikuti eksplanasi dari konsep trading for a living saya. Semoga trading Anda sukses.